kita akan membahas mengenai mahasiswi kulit hitam di University of Houston. Lynn Cecilia Houston adalah seorang mahasiswi berkulit hitam pertama yang berkuliah di University of Houston. Namun pada tahun 1971 ia ditemukan tak bernyawa di belakang mobil orang asing. Kematiannya dinyatakan sebagai pembunuhan dan tidak ada yang dihukum atas kematiannya. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Houston lahir pada 11 Oktober 1948 di Galveston County, Texas. Orang tuanya bernama Ida Bordrex Houston dan Wilbert Red Houston adalah kelas pekerja. Houston dan keempat saudaranya dibesarkan di San Antonio, Texas. Dia lulus dari Phillips West High School pada tahun 1966 dan ingin segera mendaftar di University of Houston. University of Houston sendiri adalah universitas riset publik di Houston, Texas. Didirikan pada tahun 1927. Universitas Houston adalah anggota dari University of Houston System dan universitas terbesar ketiga di Texas dengan lebih dari 47.000 mahasiswa. Kampusnya yang terletak di Tenggara Houston terbentang seluas 894 hektar. Dengan masuknya situs Sugarland dan Cat, universitas ini diklarifikasikan sebagai universitas doktoral, aktivitas penelitian yang sangat tinggi. Lynn mendaftar dan akhirnya berhasil masuk di University of Houston pada tahun 1966 untuk mengejar gelar di bidang jurnalisme dan pendidikan. Selama periode itu, ternyata Amerika Serikat berada dalam kekacauan karena gerakan pembebasan kulit hitam. Para mahasiswa kulit hitam berjuang untuk melakukan aksi demokrasi penuh di Amerika. Ternyata universitas telah didesegrasikan 4 tahun sebelumnya, dan Houston termasuk di antara populasi 400 mahasiswa kulit hitam yang langka di universitas itu. Kehidupan kampus di University of Houston masa itu seringkali sunyi dan bermusuhan karena orang kulit hitam dan juga mahasiswa kulit berwarna lainnya belum diintegrasikan ke dalam arus utama kehidupan kampus. Pada tahun 1967, Lynn Houston memimpin perjuangan untuk lebih mendesegrasikan universitas ketika dia membantu Wake Island dan juga Eklog's mengatur CHOPS, Komite Hubungan Ras yang lebih baik. Tujuan dari organisasi multiras ini adalah untuk mempromosikan kerukunan rasial di kalangan mahasiswa di kampus universitas. Setahun kemudian, dia mengorganisir African American for Black Liberal yang menggantikan CHOPS dengan tujuan menyatukan ras lain dan komunitas sekitarnya, termasuk Houston Third Ward dan kampus Texas Southern University. Organisasi ini juga mengumpulkan uang untuk beasiswa dan mendirikan program rekreasi dan hiburan musim panas untuk pemuda kulit hitam yang tinggal di daerah tersebut dari tahun 1968 hingga 1969. Saat berada di Universitas Houston, Houston juga ikut mendirikan pusat komunitas SHAPE, bantuan mandiri untuk orang Afrika melalui pendidikan. Houston adalah anggota Piagam Alpha, mahasiswi kulit hitam pertama di universitas dan merupakan anggota marching band Universitas Houston. Dalam momen penting selama perjuangannya untuk mengubah Universitas Houston, Lynn Houston terpilih sebagai Ratu Kepulangan pada tahun 1968, tepatnya tanggal 22 November. Kampanyenya dijalankan oleh IIBL dan pencalonannya didukung oleh surat kabar yang dikelola mahasiswa, Daily Cougar, atas 5 kandidat kulit putih lainnya. Ternyata banyak yang mengklaim bahwa dia adalah wanita kulit hitam pertama yang terpilih sebagai Ratu Kepulangan di universitas yang didominasi mahasiswa atau mahasiswi kulit putih di selatan. Dan ceritanya ini mendapat perhatian besar di surat kabar di seluruh negeri. Dia juga ditampilkan dalam sebuah artikel di Ebony majalah. Selama masa pemerintahannya ini,
dia mempromosikan kegelapan seindah dengan afro alaminya, menjadi simbol kemajuan hitam di Houston dan tetap menjadi aktivis yang belak-belakan. Pada bulan Februari 1969, Houston dan juga anggota IIBL lainnya memberikan daftar 10 tuntutan kepada administrasi Universitas Houston yang menawarkan serangkaian reformasi di area akademik dan juga sosial kehidupan kampus. Beberapa tuntutan tersebut termasuk penciptaan program studi Afrika Amerika, mempekerjakan fakultas hitam, konselor dan juga administrator, perekrutan dan juga retensi siswa kulit hitam, kesetaraan gaji dan perbaikan kondisi kerja bagi karyawan kasar, dan juga dukungan universitas untuk program pemuda dalam kota. Rektor universitas yang bernama Philip G. Hoffman segera mendaftarkan atau menanggapi dan setuju untuk mengadvokasi peningkatan fakultas minoritas, peningkatan peluang perumahan bagi mahasiswa minoritas, dan juga membentuk satuan tugas khusus untuk meninjau keluhan mahasiswa. Universitas juga setuju untuk mengadai program studi Afrika Amerika yang dimulai pada tahun 1969 dan juga berlanjut hingga hari ini. Pada tahun 1969, tepatnya 17 Maret, Houston ditangkap dan didakwa dengan perusakan properti publik setelah berpartisipasi dalam kerusuhan yang meletus di kampus Universitas Houston setelah anggota IIBL X-Lox menuduh dia diserang oleh 2 mahasiswa kulit putih. Tuduhan terhadapnya dan orang lain yang terlibat kemudian dibatalkan. Penangkapan Ratu Kepulangan itu agak kontroversial, tetapi itu bukan satu-satunya perselisihan Houston dengan polisi. Dia juga ditangkap pada Mei 1967 selama demonstrasi menentang kondisi tidak aman bagi anak-anak di lingkungan Sunnyside yang miskin di Houston. Houston lulus dari University of Houston pada tahun 1970 dan juga bekerja di Voice of Hope, cabang Media Hope Development di Vanward yang bersejarah, di mana dia mengasah keterampilan dan bakat jurnalisnya. Dia juga editor yang berkontribusi untuk majalah Black Enterprise dan juga bekerja sebagai sekretaris dan perwakilan hubungan masyarakat untuk Asosiasi Tinju Amatir Progresif yang diselenggarakan oleh pendeta Ray Martin. Dia berharap untuk melanjutkan pendidikannya dan sedang berusaha dan juga mempersiapkan untuk menghadiri sekolah pasca sarjananya di North Carolina. Namun keinginan dan mimpinya sirna ketika Houston terbunuh di Houston pada tanggal 10 September 1971. Dia diculik dan ditikam beberapa kali saat menunggu bus untuk membawanya ke tempat dia bekerja. Mayatnya ditemukan di kursi belakang mobil yang dikendarai Leo Jackson, pria kulit hitam berusia 26 tahun yang bertabrakan dengan mobil polisi. Jackson yang ditangkap pada 14 kesempatan sebelumnya karena pemerkosaan, penyerangan, dan perampokan bersenjata, mengklaim bahwa Houston yang histeris telah menyerangnya dan menikam dirinya sendiri, dan bahkan dia juga mengatakan bahwa dia mencoba mengantarnya ke rumah sakit. Dia kemudian didakwa dengan pembunuhan tetapi dibebaskan pada Maret 1972. Banyak yang terkejut atas kejadian ini, termasuk keluarga Houston, karena perhatian media yang diterima oleh Houston setelah pemilihan Homecoming 1968. Kisah pembunuhannya diangkat oleh Associated Press yang dilaporkan di Surat Kabar Nasional. Pemakaman Lynn Cecilia Houston diadakan di Gereja Katolik Penebus Suci di San Antonio, dan upacara peringatan publik diadakan di kampus University of Houston. Dia dimakamkan di pemakaman Afrika Amerika di sisi timur San Antonio, tempat dia dibesarkan. Pada tahun 1976, bagian tanah di kampus University Houston ditetapkan sebagai taman dan didamainya untuk menghormatinya. Selain itu, sejumlah penghargaan diciptakan untuk mengenangnya.
lainnya. Salah satunya termasuk beasiswa jurnalisme, penghargaan Alumni Studi Afrika Amerika, dan penghargaan Lin Yusen dari Asosiasi Tinju Amatir Progresif untuk keterlibatan masyarakat. Seorang pengacara Huston yang bernama X-Lux, alumni Universitas Huston, salah satu pendiri AEBL, dan juga teman Yusen berkomentar, salah satu aset terbesar Lin Yusen adalah kepribadiannya dan kemampuannya untuk membuat orang pindah ke posisinya dengan kebesarannya. Kepribadian alumni dan teman Universitas Huston Michelle Barnes ingat kemampuan Yusen untuk tidak hanya mempromosikan dan membawa perbaikan ke kampus Universitas Huston, tetapi juga bakatnya untuk secara umum menghubungkan waktu, energi, komitmen, atau pengetahuan, keterampilan, visi, semangat, dan juga sumber daya lainnya dari perguruan tinggi siswa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di tempat lain di masyarakat. Dia digambarkan sebagai saudara perempuan, guru, tentara salib, pekerja, dan penyelenggara. Yusen pernah berkata bahwa dia ingin dikenang untuk tujuan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang di negeri itu. Itulah cerita mengenai mahasiswi berkulit hitam di Universitas of Huston. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.